Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kita akan lanjut untuk part 8. Kali ini kita akan mentulpat sisi kedua dari bobot bertingkat yang latihan 4 ini Bapak Ibu. Untuk sebelumnya atau proses sebelumnya kita sudah membuat tulpat untuk sisi 1, di mana di sini ada facing ya. Ada facing, kemudian ada roughing. Rough di sini plus finishing juga seperti ini. Kemudian dia plung parameternya kita aktifkan supaya dia bisa masuk ke arah dalam. Kemudian ada grooving atau alur seperti ini. Kita gunakan groove chain. Kemudian ada bore center drill, kemudian lead drill lagi atau bore diameter 10. Kemudian yang terakhir adalah bore diameter 18. Kemudian setelah kita bore, kita lakukan bobot roughing plus finishing untuk bobot dalam Bapak Ibu. Dan hasilnya akan seperti ini. Baik, di sini hasilnya di sini ini adalah stok model ya. Jadi stok model sini Bapak Ibu bisa pakai perintah di sini di menu turning, kemudian ada perintah stok model di sini. Nanti saya akan jelaskan apa itu stok model. Baik, sebelum kita beranjak ke sisi kedua, kita akan ngeflip dulu ya. Kita akan flip dulu gambar yang di sini nih. Kita akan buat klik kanan di mesinnya, kemudian kita buat grup baru. Misalkan ini saya kasih nama sisi 2. Kita klik dulu di sini. Kita klik kanan, kemudian kita posisikan top. Kita klik kanan, kita tekan fit. Di sini WCS-nya tidak masalah nggih, tidak masalah apakah kita menggunakan DZ ataukah dia C-plane-nya adalah top, karena kita tidak akan menggambar lagi, tapi kita cukup mentulpat lagi. Mentulpat saja, tidak perlu kita ubah ke DZ. Yang pertama adalah kita flip dulu Bapak Ibu. Perintahnya sebelum ke sisi 2 kita akan buat saja dulu grup baru. Ini misalkan flip benda kerja. Kemudian sisi 2 di sini, ke bawahnya di sini move after. Flip benda kerja, memindah atau memutar benda kerja dari sebelah kanan ke kiri dan sebaliknya. Perintahnya di menu turning, kemudian ada di kolom part handling ya. Kemudian kita bisa stock flip Bapak Ibu. Kita bisa pilih perintah ini stock flip. Ini di beberapa mesin tertentu fungsi ini akan muncul kode G-nya Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan mesin-mesin yang umum ISO biasa seperti yang kita jumpai di sekolah atau di instansi kita di Indonesia sini, biasanya part handling dilakukan secara manual. Nanti akan ada muncul notifikasi saja di kode G-nya. Yang pertama kita pilih transfer geometri dari sebelah kanan ke arah kiri. Kita pertama bisa pilih select dulu untuk geometri yang mana yang kita pindah. Kita bisa klik shift, kemudian kita klik select seperti ini. Ini juga sama, shift klik seperti itu. Yang untuk ini tidak perlu kita bawa atau kita pakai. And seleksinya. Kemudian kalau di sini blank geometri, artinya ketika kita sudah memflip, nanti gambar aslinya dia akan terhidden ya, atau dia blank. Kita biarkan saja seperti itu. Kemudian hasil kopiannya, hasil flipnya saya kopikan ke level nomor 2 misalkan. Kemudian original posisi adalah normalnya seperti ini. Kemudian transfer posisi kita bisa select, kita letakkan nolnya di mana? Berarti kan nolnya di sebelah sini Bapak Ibu. Maka dia akan pindah dari 0 ke 150, yang artinya 150 ini pindah ke posisi 0 di sini. Kemudian caknya original posisi adalah diameter 50 dan Z-nya di sini min 85, maksudnya adalah ini sekarang. Kemudian dia mau ditransfer ke mana? Diameter di sini atau Z-nya ini kita bisa klik select. Kemudian ini sudah diputar secara otomatis ya. Kita bisa klikkan saja di sini misalkan. Maka dia akan tertulis seperti ini, diameter 41 dan Z-nya sekian ini. Kita bisa klik OK. Maka dia akan benda kerja sudah otomatis terflip dan dia sudah diposisikan pencekamannya seperti ini. Dan ini
dia bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita lihat di levelnya, maka akan muncul nomor 2, path handlingnya adalah sekian ini. Oke, kita masuk di menu toolpath. Dan sisi 2 di sini supaya nanti pada saat kita melakukan simulasi, kita tidak perlu melihat sisi 1 di sini karena kita ingin mensimulasikan sisi kedua saja. Kita bisa gunakan stock model untuk benda kerja awal kita, sisi kedua di sini, karena di sini sudah ada pekerjaan sisi 1 sebelumnya. Kita bisa klik stock model di menu turning. Kemudian dari sini kita bisa klikkan saja latihan 4 di sini. Jadi semua di sini tercentang semua ya, mulai dari sisi 1 lead face sampai dengan lead rough. Kemudian flipnya juga kita seleksi supaya benda kerjanya dia terflip. Kemudian untuk stock definisinya kita bisa kasih warna, misalkan menggunakannya di sini. Misalkan colornya saya ingin hijau saja, misalkan saja. Oke, dan kita bisa klik Oke Bapak Ibu. Maka dia akan disimulasikan. Kita tunggu. Dan hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah hasil sisi 1 tadi. Ini kita akan pekerjaan. Nah, untuk flip benda kerjanya ini seharusnya di bawah. Ini saya pindah ke bawah ke sisi 2, move after. Baik, ini kita minimize. Sekarang kita fokus ke sisi keduanya Bapak Ibu. Kita klik kanan, fit, kanan, top. Oke, ini karena mengganggu ya, kita bisa sembunyikan dengan cara menekan tombol toggle display on selected operasi sehingga akan muncul gambar 2 dimensinya saja. Baik, yang pertama kita lakukan facing, kemudian toolnya kita bisa gunakan yang tool yang sebelumnya itu atau part 1. Fit rate-nya sama, kemudian maksimum spindle speed juga sama 1000. Face parameter juga sama dengan parameter sebelumnya, tinggal kita klikkan saja OK. Maka dia sudah terfacing. Selanjutnya kita lakukan roughing dari sini kemudian sampai dengan sini saja Bapak Ibu. Plus finishing. Rough pertama jumper di sini, kemudian radius di sebelah kiri atas. Seperti itu. Oke. Kemudian toolnya saya gunakan yang tetap nomor 1. Parameter fit rate-nya sama, rough parameternya juga sama dengan yang sebelumnya. Ini tadi masih punyanya pahat dalam ya, kita ubah 1. Kemudian stock lift in Z X-nya 0, stock lift in Z-nya juga 0,2. Semi finishing 1 kali, step over 0, 0, 0, dan di sini fit rate-nya kita buat 0,1 saja. Oke, kemudian lead in lead out karena dia memakan ke arah dalam ya, maka kita buat jam 6, outnya jam 12. Oke, dan plung parameternya karena dia harus memakan ke arah dalam, di sini kita bisa gunakan nomor 2 atau nomor 3. Oke, kemudian outer boundary kita cek. Nah, dia kita anggaplah kita pakai use stock for outer boundary. Oke. Maka dia sudah dilakukan penyayatan seperti ini, roughing plus finishing seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini sudah dilakukan roughing plus finishing. Baik, selanjutnya kita lakukan alur ya untuk mengerjakan yang di sini dengan sini. Sebenarnya untuk alurnya di sini kita bisa gunakan multiple chain ya, tapi kita coba saja. Kadang-kadang kalau multiple chain dia berbeda ketinggian ekstrim seperti ini, kadang-kadang dia nabrak satu sama lainnya. Kita coba saja. Selanjutnya adalah kita pilih grooving, kemudian kita pilih multiple. Oke. Berarti sekarang mulai dari sini ini ke sini. Kemudian yang ini juga sama, ini ada jumper sedikit sampai dengan sini, dan kita bisa klikkan OK untuk mengakhiri perintah seleksi chaining alurnya. Kita gunakan tool nomor 3. Nah, ini berubah untuk spindle speednya. Ini saya hilangkan, ini kita kembalikan ke yang sebelumnya yaitu 1000 rpm. Kemudian shape parameter tidak perlu kita isikan, rough parameternya. Nah, sekarang kita lihat di sini dengan jarak di sini karena dia relatif tinggi ya,
maka kita bisa memainkan di stok clearance sini Bapak Ibu. Tapi sebelumnya kita coba dulu 2 di sini bisa makan atau tidak. Untuk stok live in X-nya saya buat 0,1, Z-nya kita buat 0,1, dan dia karena dia miring maka kita gunakan smooth. Untuk kita retract-nya kita gunakan rapid, dan plung feed rate-nya kita pakai feed rate yang di depan di sini. Untuk depth cut kita nyalakan, misalkan saya makan 1 mili 1 mili. Oke, back groove-nya sudah dimakan ya, maka tidak perlu kita lakukan back groove. Kemudian finish parameter kita aktifkan lead in lead out ke jam 6 semua. Second lead in dan second pass lead in ke jam 6. Oke, kemudian kita bisa klikkan oke. Nah, ternyata dia aman Bapak Ibu. Nah, kadang-kadang ada beberapa kasus di master cam, kadang bisa, kadang tidak, tergantung daripada bentuk atau gambar yang kita kerjakan itu Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan untuk lead groove chain di sini gagal, misalkan dari sini aman, kemudian bergerak ke arah kedua di sini kok ternyata dia nabrak, Bapak Ibu bisa gunakan groove chain biasa saja. Misalkan ini chain 1, kemudian ini chain kedua untuk menghindari hal-hal seperti nabrak dan seterusnya. Oke, groove chainnya sudah selesai ya, multiple chain. Kemudian tinggal kita lakukan ulir proses terakhirnya Bapak Ibu. Ulirnya di sini adalah di sini thread ini. Thread, kemudian untuk ulirnya kita bisa gunakan yang nomor 94 di sini. Kita edit toolnya, double klik, kemudian kita bisa isikan parameter insertnya seperti ini, atau Bapak Ibu bisa biarkan. Kemudian parameternya kita masukkan di nomor tadi, 1 adalah pathward, 3 pahat dalam, pahat alur, berarti di sini kita buat nomor 5 saja. Kemudian feed rate-nya tentu saja kita harus gunakan milimeter per revolusi Bapak Ibu ya. Jadi untuk ulir feed rate-nya harus milimeter per revolusi, karena kan dia harus sinkron antara putaran dengan kecepatan potongnya. Nah, feed rate-nya ini kita samakan dengan spindle speed saja. Misalkan kita buat aja 400 rpm, kemudian spindle speed juga 400 rpm. Nah, untuk spindle speed dikunci ke rpm ya Bapak Ibu, karena sekali lagi dia harus sinkron antara putaran dengan kecepatan potongnya. Dan untuk spindle speed saya disarankan kecil ya, antara 300 sampai 500 rpm saja. Dikarenakan semakin cepat putaran spindlenya, maka gerakan pahat untuk menyayat akan dicepatkan juga, akan sinkron dengan putarannya. Karena itu supaya kerja mesin tidak terlalu berat, maka spindlenya ini kita kecilkan, misalkan antara 300 sampai dengan 500 rpm. Ini saran saja. Kemudian kita kasih nama di sini, misalkan pahat ulir luar, misalkan seperti itu. Kita klik OK. Ini sudah berubah ya, T5 pahat ulir luar. Di sini numbernya nomor 5, kemudian feed rate-nya tentu saja kita gunakan milimeter per revolusi, sehingga di sini feed rate-nya akan terkunci ke pitch-nya Bapak Ibu. Spindle speed 400, kita copy, maksimum juga 400 karena dia adalah putaran konstan Bapak Ibu. Shape parameternya, nah di sini untuk ulirnya adalah M20 kali 2, maka kita bisa masukkan select from table, kita cari M20 kali 2. Nah, di sini kan tidak muncul Bapak Ibu. Maka kita bisa isikan di sini lead-nya adalah 2, kemudian kita bisa klikkan saja di sini compute from formula. Lead-nya adalah 2, basic major diameternya belum kita isikan ya, berarti ini 20. Maka result-nya di sini diameter minornya adalah 17, sekian. Kita klik OK. Maka dia otomatis akan terisi seperti ini. Kemudian start posisinya adalah tentu saja posisi 0, atau kalau misalkan Bapak Ibu tidak yakin, bisa klikkan saja seperti ini, start posisi di posisi 0, end posisi kita bisa klikkan di sini dan kita letakkan di sini misalkan. Maka dia otomatis akan terisi 25,5 Bapak Ibu. Selanjutnya untuk parameter shape-nya sudah oke, lanjut kita masuk ke thread cut parameter. Untuk NC kode formatnya di sini ada 4 pilihan Bapak Ibu, longhand, Kenneth, box, dan alternating. Disarankan kita menggunakan box Bapak Ibu, karena kalau dia menggunakan Kenneth, ada beberapa kontrol mesin yang dia tidak bisa
menjalankan perintah canet untuk ulir di sini. Maksudnya canetnya ulir dari Mastercam ada beberapa mesin tertentu yang dia tidak bisa dibaca di mesin. Karena itu untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, maka kita gunakan saja box sehingga semua mesin semua kontrol seharusnya bisa menjalankan NC kode format berupa box di sini. Kemudian kita bisa milih ya di sini determine cut depth from equal area atau equal depth. Maksudnya seperti apa? Kalau equal area, dia akan memakan areanya itu luas penampangnya itu berapa luasnya itu berapa persegi ya. Kalau dia equal depth, dia makannya berapa mili tergantung daripada kecepatan atau kedalaman pemakanannya itu sendiri bagaimana. Apakah Bapak Ibu cenderung menggunakan equal area atau menggunakan equal depth? Kalau equal area kan segitiga, misalkan areanya katakanlah 2 mm persegi misalkan, maka setiap kali dia memakan ke arah dalam, maka dia akan mengkompensasikan 2 mm persegi itu ke arah dalam. Kalau dia di equal depth, maka dia misalkan di sini saya isikan 0,25, maka dia memakan 0,25 mili, 0,2 mili sampai dengan posisi kedalaman terakhir. Nah, normalnya kita gunakan di equal area. Kemudian first cut-nya ini saya gunakan ini ya 0,25, atau Bapak Ibu misalkan bisa gunakan number of cut, berapa kali penyayatan. Kalau saya cenderung lebih suka menggunakan first cut, jadi saya lebih tahu kontrol pemakanannya berapa mili. Kemudian stock clearance-nya di sini naik daripada permukaan yang paling atas, dia mau berapa mili. Kemudian overcut-nya di sini, kalau misalnya di sini Bapak Ibu lebih ingin ke arah dalam sana, maka bisa diisikan berapa untuk overcut-nya. Kemudian pull off, dia akan sedikit miring di sini untuk mengantisipasi pada saat nanti ada tepi yang di sini. Karena di sini kan ada alur, maka tidak perlu kita isikan anticipated pull off. Kemudian akselerasinya kita buat tetap yaitu 10 mm. Untuk kompensasi kecepatan penuhnya itu harus ada akselerasinya Bapak Ibu. Jadi kenapa kok harus ada akselerasi? Jadi kan untuk ulir dia kan harus sinkron antara kecepatan feed rate-nya dengan putaran spindle-nya Bapak Ibu. Sama halnya kalau kita analogikan menggunakan sepeda motor, kalau kita gaspol ya, maka kan untuk mendapatkan kecepatan secara maksimal dia kan harus butuh beberapa jarak tertentu. Untuk mendapatkan katakanlah kecepatan maksimumnya harus kilometer per jamnya itu harus berapa. Jadi di sini harus dibutuhkan akselerasi untuk mendapatkan kecepatan maksimumnya berapa. Nah, normalnya adalah 10 mm di sini Bapak Ibu. Kemudian spring di sini adalah pemakanan kosong ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pengen ulirnya halus, maka ini kita bisa isikan antara 4 sampai berapapun di situ. Jadi dia pemakanan kosong untuk menghaluskan sisi yang sudah termakan hasil ulirnya Bapak Ibu. Kemudian last cut-nya berapa mili untuk proses finishing. Dan normalnya adalah 0. Kita klik OK saja. Maka akan terbentuk ulir seperti ini Bapak Ibu. Nah, maka toolnya atau sisi kedua seharusnya sudah selesai. Kita bisa simulasikan. Kita bisa play. Nah, selesai Bapak Ibu. Oke, untuk lebih bagusnya ya yang di sini kita tampilkan juga hasil akhirnya seperti apa. Bapak Ibu bisa gunakan turning, kemudian pilih stock model, kemudian stock definisinya ikut yang sebelumnya, yaitu kita bisa, atau Bapak Ibu bisa gunakan stock setup di sini. Ini ya. Kemudian warnanya pakai warna apa? Misalkan saya gunakan warna biru di sini misalkan. Kemudian materialnya saya gunakan yang paling ujung sendiri, metal. Source operasinya kita bisa select semua. Jadi cukup kita klikkan saja latihan 4, maka dia akan terseleksi semua untuk mensimulasikan hasil sayatannya gimana, dan kita bisa klikkan OK Bapak Ibu. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu ya. Ini adalah hasil stok model kita. Jadi yang pertama adalah ini,
hasil 1. Dia pertama seperti ini. Yang sisi 1 video sebelumnya, kemudian di flip sehingga hasilnya akan di flip seperti ini. Kemudian hasil akhir adalah ini Bapak Ibu. Jadi setelah kita lakukan proses pembubutan sisi 1 dan sisi 2, maka hasilnya seperti ini. Baik, sekian dari saya, semoga membantu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.